selamat datang di Ayo Belajar Matematika. Hari ini bersama Kak Afifa yang akan menemani teman-teman semua belajar matematika sambil bermain. Nah, teman-teman, Ayo Belajar Matematika ini merupakan program kerjasama antara TVRI Kalbar bersama Universitas Tanjung Pura. Dan tentunya hari ini kita akan belajar seru-seruan bersama teman-teman semua. Ayo, di sini ada siapa aja nih? Halo, saya Willy. Halo, saya Tria. Dan saya Brandon. Oke, nah teman-teman, untuk membangun semangat kemerdekaan kita hari ini, kita jargon dulu. Masih pada ingat? Masih. Ingat. Medzone, Waktunya bermatematika. Oke, nah teman-teman, kira-kira udah bisa nebak nggak hari ini kita akan belajar apa ya kira-kira? Kalau minggu kemarin kita sudah belajar edisi kemerdekaan. Kita ada lomba-lombaan antara tim cewek dan tim cowok. Dan hari ini kita akan belajar dan sambil bermain tentunya tentang sudut. Nah, untuk edisi kali ini akan dijelaskan oleh Bang Willy. Kepada Bang Willy disilakan. Terima kasih, Kak. Ayo Bang Willy. Nah, oke, jadi pada sesi kali ini kan kita akan belajar tentang sudut. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak nih sudut itu apa? Apa ya kira-kira? Tidak tahu Bang Willy. Tidak tahu ya. Jadi kan sudut. Jadi itu kan sudut itu besaran yang biasa terbentuk dari dua garis. Nah, jadi di sini kan ada garis pertama nih. Ada garis pertama, di sini juga ada garis kedua. Nah, jadi pas mereka bersentuhan tuh, nah di sininya ada sudut. Nah, dalam matematika di sini tuh kita ada 3 jenis sudut. Nah, yang pertama tuh yang pertama ini kita ada sudut lancip. Nah, kan sesuai kan namanya kan lancip gitu, agak tajam di ujung. Nah, dia itu kenapa disebut? Nah, untuk mengenal sudut lancip, biasanya sudut lancip itu sudutnya tuh kurang dari 90 derajat. Nah, berarti kalau ini sudut lancip, berarti sudutnya di sini itu akan kurang dari 90 derajat. Maka dia tuh agak tajam gitu. Oh, nah, gitu Bang. Selain sudut lancip, kita ada sudut kedua nih. Sudut keduanya. Nah, sudut keduanya itu tentang sudut tumpul. Nah, kalau tadi sudut lancip itu kan di ujung ini agak lancip kan. Nah, tapi kalau tumpul dia tuh agak enggak lancip gitu, agak membesar. Nah, kalau sesuai dengan namanya tadi kan sudut lancip kan kurang dari 90 derajat. Tapi kalau sudut tumpul, dia itu lebih dari 90 derajat. Itu lancip Bang. Oh, ini tumpul. Oke. Lupa. Nah, ini sudut tumpul. Oke. Nah, kalau ini yang namanya sudut tumpul. Karena di sini sudutnya itu nantinya pasti akan 90 derajat. Nah, selain sudut tumpul, nah tadi kan sudut lancip kurang dari 90, sudut tumpul lebih dari 90. Kalau misalnya sama dengan 90 derajat, itu namanya sudut apa? Siku-siku. Siku-siku. Betul tuh, Kak. Berarti kan nanti kalau misalnya kurang dari 90 derajat itu lancip, lebih dari 90 tumpul, maka nanti adanya di sudut ketiga yang biasa dikenal itu dengan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini, sudutnya itu pasti 90 derajat. Nah, tandanya tuh biasa ada di sini, ada perseginya. Kalau ada persegi berarti ini tuh 90 derajat, siku-siku. Nah gitu Kak, kira-kira pengenalan tentang sudut. Oke. Nah nih Bang Willy, tadi kan katanya kalau misalnya 90 derajat itu kan sudut Siku-siku. siku-siku ya. Nah gimana kira-kira sudut itu tuh sampai berapa derajat sih biasanya? 360 derajat. Apakah 90 derajat sampai tak hingga atau 90 derajat ada batasnya, ada limitnya nih Bang? Biasanya batasnya itu 360 derajat sih Kak. 360 sesuai dengan derajat satu ya? lingkaran. Sesuai satu lingkaran. Gimana kalau Bang Willy atau Kak Tria? Kak Boleh Tria. menggambarkan? Ayo Kak Tria. Silakan. Iya. Oke, jadi kalau satu lingkaran penuh, ya anggaplah ini lingkaran ya. Sudutnya itu 360 derajat. Jadi kalau misalnya satu lingkaran ini kita bagi 4, sama rata gitu, masing-masing siku-siku. Jadi ini masing-masing sudutnya 90 derajat. Kalau misalnya kita bagi 3, kira-kira berapa derajatnya?
360 derajat dibagi 3 ya, Kak? Iya, 360 dibagi 3 itu 120 derajat. derajat, Kak. Seperti itu ya, Kak Iya, Tria Kak. ya? Oke. Kalau sudut itu kira-kira bisa kurang dari 0 nggak, Bang? Bisa nggak, Bang? Ada ya bang? Kayaknya Kalau di Negatif. kalau di trigonometri sih bisa. Iya. Oh, kalau di trigonometri bisa ya. Tapi kita belajar dasarnya dulu ya. Nah, setelah ini kira-kira kita bakal ngapain sih, Bang? ada latihan soal yang di belakangnya lagi. Ada latihan-latihan soal. Kira-kira gimana kalau kita bahas contoh-contoh soalnya dulu, Bang? Coba bahas satu dulu, Bang Bang. mau bahas satu dulu? Boleh, silakan. Berarti nanti itu sistemnya lomba per tim lagi ya kak? Iya, boleh. Nah oke. Jadi itu kan, nah soal pertama. Ya, kita hapus dulu biar lebih jelas gambarnya. Nah oke. Jadi kan kita tahu nih kan, ini kan sudut siku-siku. Berarti artinya karena ada tanda ini, berarti total sudut ini adalah 90 derajat. Kita bagi 2. Tapi yang satunya 43 derajat. Berarti untuk menemukan besar sudut ini, kita kan tahu jumlahnya 90 derajat. Berarti kita tinggal mengurangkan 90 derajat dikurang 43 derajat. Nah, nanti hasilnya adalah 37 derajat. Nah, jadi untuk sudut yang ada di sini itu sebesar 37 derajat. 47 nggak sih, Bang? 47. Oh iya, Oh iya, 47. 47. Salah hitung. Maaf. 47 derajat. 47 derajat. Oke. Oh, gitu. Bang Brendan ada contoh soal lain boleh? Boleh. Bikin soal baru aja. Karena di segmen berikutnya nanti kita akan bahas battle-battlean lagi. Oke. Silakan, Bang. Tadi Bang Willy nggak ada jelasin sudut garis lurus ya? Iya. Oh Iya. iya, mungkin boleh Bang kasih kesempatannya. Kalau dikasih tahu itu juga nggak apa-apa, Kak? Boleh dong. Pasti teman-teman di rumah pada penasaran kan, ada apa aja sih sudut-sudut di matematika gitu kan? Jadi tadi kan dari Bang Willy ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul. Nah, sebenarnya ada sudut lagi, dia tuh bentuknya garis lurus. Jadi dia tuh sama aja dengan 2 kali sudut siku-siku sebenarnya. Jadi kayak ini dipanjangin. Ini kan sebenarnya siku-siku lagi. Kan? Ini kan 90 kan? Ini juga 90 kan? Berarti ini 180 derajat. Karena 90 derajat ditambah Dikali 90 derajat. ya ditambah 90 derajat. Jadi kalau kalian lihat ini bentuknya setengah lingkaran juga. Jadi 360 bagi 2 juga 180. Oke. Nah, jadi kita bisa bikin soal juga dari sini. Kita misalnya buat ini Seberapa? coba deh kita samain aja. Nah, 43 derajat. Nah, yang di sini nih berapa? Oke, berarti kalau misalnya seperti ini, kita ketahui bahwa jumlah sudutnya yaitu adalah 180 derajat ya, Ya. Bang ya? Oke, Karena teman-teman dia di rumah garis jangan lupa ya sambil dihitung. Kalau misalnya total sudutnya adalah 180 derajat dan diketahui sudah ada 43 derajat, kira-kira di sini berapa derajat ya? Nah, untuk teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana dan saksikan kembali Ayo Belajar Matematika di segmen berikutnya. Halo teman-teman, kembali lagi di Ayo Belajar Matematika. Pasti teman-teman sudah tidak sabar menunggu kira-kira bagaimana ya cara menghitungnya. Ayo Bang Brandon, kita menghitung kalau misalnya diketahui jumlah sudutnya 180 derajat, kira-kira di tanda tanya ini nilainya berapa ya besar sudutnya? Gimana nih Bang Brandon? Nah, kalau yang tadi dijelaskan kan, ini kan garis lurus, ya kan? Berarti total sudut dari sini ke sini adalah 180 180. derajat. Nah, tapi kita udah tahu kalau sebagian dari sini ini 43 derajat. Berarti yang tanda tanya ini kan bisa dicari dengan 180 derajat dikurang 43 derajat. Nah, hasilnya berapa? 137. Nah, 137 derajat. Berarti ini sudut apa? Sudut tumpul. Tumpul. Ini Sudut lancip. Lancip, gitu. Gitu. Keren ya. Oke, sekarang siapa lagi nih yang mau
membahas soal-soal. Apakah kita ada soal lain, Bang Willy? Masih ada Kak di Oke, silakan Bang Willy. Terima kasih Bang Brendan. Ayo Bang Willy. Nah, jadi teman-teman, pelajaran sudut ini baru kita kenalin ya ke teman-teman ya. Nah, di edisi kemerdekaan kita akan belajar tentang sudut. Nah, kalau misalnya di edisi kemerdekaan kita pasti identik dengan upacara bendera ya teman-teman ya. Nah, kalau upacara bendera itu kita bisa menghitung sudut dari tiang bendera ke tanahnya. Iya. Nah, kalau misalnya tiang bendera itu kan pasti lurus ya. Terus misalnya ini tanahnya. Kira-kira kalau misalnya bentuknya seperti ini, sudut apa teman-teman? Abang-abang, kakak-kakak tahu? Sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Nah, teman-teman jangan lupa perhatikan di sekitar teman-teman. Misalnya teman-teman beli pizza, terus teman-teman membelah-belah pizzanya itu juga bisa diukur loh teman-teman, besar sudutnya. Oke, lanjut Bang Willy. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Nah, latihan soal selanjutnya ini berhubungan dengan apa yang dijelaskan oleh Bang Brendan nih. Kita punya sudut lurus. Sudut yang dibentuk oleh garis lurus. Nah, jadi di sini tuh sesuai yang dijelaskan tadi kan, di sini. Nah, setengah lingkaran. Berarti di sini ada totalnya 180 derajat. Nah, kita disuruh nyari untuk tanda tanya di sini nih, di tengah. Yang kita tahu ada kita di sini ada 3 sudut yang terbentuk, 41 derajat sama 43 derajat. Nah, yang kita cari adalah sudut ketiganya. Berapa kan nilainya? Nah, karena kita tahu kalau totalnya 180, maka kita jumlahkan kedua sudut ini, lalu kita kurangkan dengan 180. Berarti kan misalnya kayak Bang Brandon tadi ya caranya, kan ini tanda tanya. Artinya sama dengan 180 dikurang 41 ditambah 43 derajat. Nah, 41 ditambah 43 derajat hasilnya berapa? 84. Oke, berarti tinggal 180 derajat dikurang 84 derajat. Nah, hasilnya 96 derajat. Nah, berarti untuk tanda tanya di sini, jumlah sudutnya adalah sebesar 96 derajat. Nah, berarti kelihatan di sini ini kan lebih dari 96 derajat. Berarti ini bisa dikatakan sebagai sudut tumpul. Sedangkan kedua sudut ini karena kurang dari 90 derajat, maka kita katakan dengan sudut lancip. Oke, keren ya teman-teman. Kak Tria, kira-kira kita mau bahas soal apa lagi ya? Coba kita geser, apakah masih ada soal lagi? Oke, ternyata masih ada soal nih. Siapa yang mau maju ke depan? Kak Tria. Kak Tria sepertinya belum ya? Kak. Tinggal berapa Bang Willy soalnya? Boleh dihapus dulu Kak. 3 atau 2? Oke. Oke, nah ini teman-teman coba tebak tipe sudutnya sama atau beda dari yang sebelumnya? Dari kelihatannya yang ditanya ini sudut tumpul ya, pasti hasilnya ini lebih dari 90 derajat. Oke. Oke. Sepertinya terlalu gampang ya. Gimana kalau kita buat gini? 2x ditambah 15 derajat. Nah, kita mau cari nilai dari x-nya berapa? Pertama, berarti kan kita misalin nih kan, sudut ini nih besarnya itu 2x ditambah 15 derajat. Nah, sudut di sebelahnya itu 65 derajat, sedangkan garis lurus itu sudutnya itu 180 derajat. Berarti 180 derajat sama dengan ini 65 derajat. 65 derajat ditambah sudut satunya 2x ditambah 15 derajat. 2x ditambah 15 derajat. 65 derajat ditambah 15 derajat hasilnya berapa? 80 derajat. Iya. 80 derajat ditambah 2x. Nah, kita kan mau cari 2x, jadi kedua ruas ini kita kurangin dengan 80 derajat. Berarti ini 180 dikurang 80 hasilnya 100 derajat sama dengan 2x. Nah, dari sini kita tinggal bagi kedua ruas dengan 2. Dapatlah
X-nya itu sama dengan 50 derajat. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya kita substitusikan nilai X-nya ke dalam 2X ditambah 15 derajat, berarti nilai sudut ini berapa ya? Yuk kita hitung sama-sama teman-teman. Nah, kita sudah punya X-nya itu adalah sama dengan 50 derajat. Berarti 2X ditambah 15 derajat sama dengan 2. Salah. Maksudnya 2 dikali 50 ya, 50 derajat. Sama dengan berapa? 2 dikali 50 derajat sama dengan 100 derajat ditambah 15 derajat. Sama dengan 115 derajat. Nah, kira-kira benar nggak ya kalau misalnya 115 derajat ditambah 65 derajat hasilnya 180. Benar Kakak Bang? Benar. Oke, 100 untuk Kak Tria. Kira-kira ada soal lagi Bang? Masih ada soal. Oke, silakan Bang Willy. Nah, kita ke soal selanjutnya. Apa tuh? Oke, soal kali ini tampak lebih berbeda ya Bang Willy ya? Ya, karena kita dari luarnya aja. Kita yang kita ketahui itu sudut yang di keluarnya. Kita kan membentuk sebuah lingkaran. Ini kan seperti seakan-akan di sini ada lingkaran gitu. Oke. Nah, ini kan satu lingkaran sempurna. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Afifah tadi kan ada yang namanya limit dari sudut gitu ya Kak. Iya. Nah, satu lingkaran itu biasanya punya 360 derajat. Satu lingkaran penuh. Nah, di sini kita kan sebelumnya awalnya kan tidak mempunyai yang namanya lingkaran penuh kan. Ini ada potongannya sedikit di sini. Nah, tapi di sini kita tahu kalau sudutnya itu sebesar 221 derajat. Maka berarti untuk mencari sudut yang di sini berarti, nah kalau kita tadi kan tanda tanyanya berarti 360 dikurang 221. Nah, jadi untuk sudutnya itu hasilnya berapa ya Kak? Bang Willy? 139. Tapi sudutnya kayak sudut lancip ya? Sudutnya kayak sudut lancip ya? 321 kali. Oke. 139 derajat. Oh iya. Oke teman-teman, berarti gambar itu juga tidak menjanjikan ya, karena pada realitanya kita harus berpaku pada nilai sudutnya. Nah, seperti contoh soal berikut, ini kelihatan sudutnya itu adalah seperti sudut tumpul. Tapi kalau misalnya kita perbesar, itu bisa menghasilkan sudut tumpul. Maksud saya tadi sudut lancip, bisa menghasilkan sudut tumpul yaitu besar sudutnya 139 derajat. Oke, Bang Brandon, sekarang Bang Brandon masih ada dua soal tersisa. Masih ada. Oke. Silakan Bang. Kalian Brandon 2 soal. Jangan, satu-satu. Wow, ini Apa ini Bang Willy? apa ya kira-kira soalnya? Maksudnya apa Bang Willy? Hapus Kak, sepertinya itu harusnya ada A ditambah 3, terus ada 2 kali A. Oke, boleh ditambahkan ya. Silakan. Oh, ada A ya? Iya. Ini A-nya sama dengan berapa? Ketemu. A nih ya. Ini 2A. Oke. Banyak banget A-nya. Nah, di sini ada soal tipenya beda lagi nih. Dia berbentuk aljabar ya. Ada variabel A di sudutnya. Nah, seperti yang kita tahu tadi, kalau ini kan garis lurus. Berarti total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, berarti kalau kedua sudut ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, kalau kita jumlahkan, A tambah 3 derajat tambah 2A derajat, itu harus 180 derajat. Seperti itu. Karena ini tambah ini satu garis lurus. Nah, lalu kita selesaikan seperti biasa. A ditambah 2A hasilnya 3A.
Ini 3 ditambah 0 tetap 3. Berarti 3A tambah 3 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti kita tahu bahwa 3A tambah 3 itu sama dengan 180. Ya enggak? Ya. Nah, kita kurangin kedua ruas dengan 3, maka kita dapat 3A sama dengan 177. Nah, lalu kita bagi kedua ruas dengan 3. Berarti ini A sama dengan 177 bagi 3. Berapa teman-teman? 59. 59. Berarti A-nya ini adalah 59 derajat. Oke, nah sekarang nih Bang Brandon, pasti teman-teman pada penasaran sih, pengen membuktikan apakah benar A-nya itu udah 59 derajat. Boleh. Coba kita substitusikan nilainya kepada A yang ada di sini. Silakan Bang. Nah, kita dapat A-nya itu 59 derajat. Coba kita masukin ke sini. Berarti kalau ini A-nya 59, 59 tambah 3, berarti ini adalah 62 derajat. Oke. Nah, yang ini 59 dikali 2. Hasilnya berapa teman-teman? 118. 118. Nah, kalau kita jumlahkan 2 ini, 62 ditambah 118 derajat, itu hasilnya adalah 180 derajat. Berarti benar ya? Satu garis lurus. Oke, benar ya teman-teman ya. Nah, ternyata sudut ini tidak hanya bisa kita hitung dengan angka saja, tapi bisa kita modelkan dalam bentuk aljabar seperti itu. Iya, benar kan? Oke, teman-teman, terima kasih Bang Brandon. Nah, di sini Bang Willy coba sampaikan ke teman-teman apa sih pembelajaran yang bisa kita simpulkan ketika kita belajar sudut. Silakan Bang. Nah, jadi pembelajaran ya Kak. Ya. Sepertinya kalau namanya pembelajaran, kenapa kita harus belajar tentang sudut gitu ya? Karena sudut ini kan kalau kita kaitkan dengan lingkungan persekitaran gitu Kak, Iya. kan banyak gitu. Misalnya kayak segitiga, di dalamnya itu juga sudut, berapa betul. total sudut segitiga. Bahkan kalau kita bilang jam dinding, itu kan lingkaran kan Kak? Iya. Bahkan dengan kayak kita ngarah jam 3 itu, kita bisa menemukan sudut di sana. Misalnya jam 3 itu kan jarum pendeknya ke-3, jarum panjangnya ke-12. Nah itu kan ada sudut siku-siku. Iya betul. Kalau Bang Brandon apa nih Bang? Kalau tadi Kak Willy kan bilang bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya dalam kita pembelajaran di matematika, peran sudut itu seperti apa Bang? Kalau peran sudut itu lumayan penting ya, kalau terutama dalam bidang geometri. Iya. Itu kalau kita bedah, itu kan ada sisi, ada sudut. Itu kita bisa menghitung sudut-sudut dari bangun datar. Nggak cuma bangun datar, bangun ruang juga kita bisa hitung. Iya. Kayak kubus, balok, limas itu juga bisa kita hitung sebenarnya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Nah banyak sekali bukan manfaat kita belajar sudut. Terima kasih teman-teman sudah nonton video kali ini. Sehingga selesai, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!